Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Risiko Bisnis. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode nilai standar atau Z-score sebagai alat analisis risiko. Perkenalkan, nama saya Tantri Eka Wardani, NIM 180321100036 dan rekan saya bernama Tezila Seintika Alven, NIM 190321100064. Metode Altman Z-score modifikasi merupakan metode yang digunakan untuk menghitung risiko kebangkrutan pada perusahaan jasa. Alat analisis metode nilai standar Z-score adalah untuk menentukan perusahaan dalam kondisi bangkrut atau tidak. Materi selanjutnya adalah alur manajemen alat analisis metode nilai standar atau Z-score. Nah, terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, mengadakan perhitungan X1, X2, X3, dan X4. X1 didapat dari modal kerja dibagi total aktiva, X2 dapat dari laba ditahan dibagi total aktiva, X3 didapat dari pendapatan sebelum pajak dan bunga dibagi total aktiva, dan X4 didapat dari nilai pasar ekuitas dibagi nilai buku hutang. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung skor Z-score perusahaan berdasarkan perhitungan matematika dengan menggunakan rumus yang ada. Yang ketiga, melakukan klasifikasi kondisi perusahaan berdasarkan titik cut-off yang telah ditentukan. Dan yang keempat adalah membuat kesimpulan mengenai kinerja keuangan perusahaan dan memprediksi kebangkrutan berdasarkan hasil analisis data yang ada. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang contoh pengaplikasian alat analisis metode nilai standar Z-score yang diambil dari studi kasus PT Ramayana Sentosa Tbk, PT Matahari Putra Prima Tbk, dan PT Mitra Adi Perkasa Tbk yang diambil dari data 2013 sampai 2017 menggunakan rumus Z-score 6,56x1 ditambah 3,26x2 ditambah 6,72x3 ditambah 1,05x4. Dari hasil perhitungan didapat bahwa PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk itu mengalami dalam kategori keuangan sehat, sedangkan PT Matahari Putra Prima Tbk pada tahun 2013 sampai 2015 masuk ke dalam sehat, 2016 masuk ke dalam kategori gray area, dan pada tahun 2017 masuk ke dalam kategori bahaya. Dan pada PT Mitra Adi Perkasa Tbk tahun 2013 sampai 2014 masuk ke dalam kategori gray area, tapi pada tahun 2015 sampai 2017 masuk ke dalam kategori keuangan sehat. Sekian presentasi kami, mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.